Kata Isra berasal dari bahasa Arab yang artinya, menurut lugo bahasa adalah berjalan di waktu malam atau membawa berjalan di malam hari. Makna kata Isra dalam Al-Quran dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya yang berbunyi, "Maka berjalanlah engkau, hai Musa, dengan membawa hamba-hambaku pada malam hari. Sebab itu, pergilah engkau, hai Lut, dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikutmu di akhir malam." Yang dimaksud dengan kata Isra dalam kitab-kitab Islam yang lazim digunakan adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di malam hari. Hal ini telah difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 1. Kata Mi'raj berasal dari bahasa Arab yang artinya, menurut lugo, adalah tangga atau alat untuk naik dari bawah ke atas. Kata Mi'raj dalam Al-Quran dinyatakan oleh Allah dengan firman-Nya yang berbunyi, "Yang datang dari Allah yang mempunyai tempat-tempat naik." Dalam hadis diperoleh pengertian Mi'raj dalam sabda Nabi SAW, "Kemudian dinaikkan aku." Arti kata Mi'raj yang lazim digunakan dalam kitab-kitab agama Islam adalah perjalanan Nabi SAW dari alam bawah ke alam atas dan terakhir ke Sidratul Muntaha, yaitu dari Masjid Al-Aqsa di Palestina naik ke alam atas melalui beberapa planet yang bertingkat-tingkat, kemudian naik lagi ke Baitul Maqmur, ke Sidratul Muntaha, dan terakhir ke Arsy dan Kursi Allah, di mana beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisi perintah untuk sholat 5 waktu. Masa terjadinya Isra dan Mi'raj. Para ulama ahli tarikh banyak berselisih pendapat tentang kapan Isra dan Mi'raj itu terjadi. Sebagian ulama mengatakan terjadi pada Sabtu malam, sebagian ulama mengatakan pada Jumat malam, sebagian mengatakan pada Senin malam, dan sebagian mengatakan pada hari selain hari-hari tersebut. Para ulama juga memiliki banyak perbedaan pendapat tentang tanggal Isra dan Mi'raj. Sebagian ulama berpendapat bahwa Isra dan Mi'raj terjadi pada malam hari tanggal 7 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan pada 27 Rabiul Akhir. Ada yang mengatakan pada 17 Rabiul Awal. Sebagian para ulama mengatakan terjadi pada tanggal 29 Ramadan. Ada yang berpendapat dan mengatakan pada tanggal 27 Rajab. Dan sebagian ulama lainnya mengatakan pada tanggal selain itu. Namun sebagian besar ulama berpendapat bahwa Isra dan Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab, meskipun tidak berdasarkan alasan yang kuat tentang bulan Isra dan Mi'raj. Ada sebagian ulama yang mengatakan pada bulan Rabiul Awal, ada yang mengatakan di bulan Rajab, ada yang mengatakan di bulan Syawal, ada yang mengatakan di bulan Zulhijjah, ada yang mengatakan di bulan Rabiul Akhir, ada ulama yang mengatakan di bulan Ramadan, dan ada yang mengatakan di bulan selain itu. Para ulama juga memiliki banyak perbedaan pendapat tentang tahun Isra dan Mi'raj. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa pada tahun kelima Bi'tsah, tahun diutusnya Nabi. Ada ulama yang berpendapat pada tahun ke-12 Bi'tsah. Ada ulama yang berpendapat pada tahun kurang dari 1 tahun 5 bulan dari hijrah. Ada ulama yang berpendapat di tahun sebelum Nabi SAW pergi hijrah ke Taif. Ada ulama yang berpendapat pada tahun kurang dari 3 tahun sejak hijrah Nabi SAW ke Madinah. Dan ada sebagian ulama lain yang berpendapat berbeda dari itu semua. Keadaan terjadinya Isra dan Mi'raj. Mengenai jumlah atau berapa kali Isra dan Mi'raj dilakukan oleh Nabi, para ulama ahli tarikh berbeda pendapat. Ada sebagian ulama yang berpendapat terjadi 2 kali. Ada ulama yang berpendapat terjadi 3 kali. Ada ulama yang berpendapat terjadi 4 kali. Ada ulama yang berpendapat dan mengatakan terjadi berulang-ulang. Bahkan sebagian ulama tasawuf berpendapat bahwa Isra dan Mi'raj terjadi hingga 30 kali. Namun yang paling kuat,
Sebagian besar ulama berpendapat hanya terjadi sekali. Pendapat terakhir ini diterima dan disepakati oleh mayoritas ulama, baik ahli tafsir maupun ahli hadis dan ahli tarikh ternama. Mengenai bagaimana Isra dan Mi'raj dijalani oleh Nabi SAW, yaitu apakah dengan tubuh kasar, jasmani, dan tubuh halus, rohani, atau hanya dengan tubuh halus, rohani. Para ulama dari dulu hingga sekarang masih berbeda pendapat tentang terjadinya Isra dan Mi'raj. Sebagian ulama berpendapat bahwa Isra dan Mi'raj dilakukan secara jasmani dan rohani. Sebagian ulama berpendapat hanya bersifat ruhani. Sebagian ulama berpendapat dilakukan dengan badan halus, yaitu tidak jasmani dan tidak ruhani. Sebagian ulama berpendapat bahwa dengan cara wahdatul wujud, kesadaran yang ada. Sebagian ulama berpendapat bahwa Isra dilakukan secara jasmani dan rohani, dan Mi'raj dilakukan secara ruhani saja. Pendapat mayoritas ulama adalah Isra dan Mi'raj dilakukan secara jasmani dan rohani. Para ulama berbeda pendapat apakah Isra dan Mi'raj termasuk mukjizat Nabi atau tidak. Sebagian ulama berpendapat bahwa Isra dan Mi'raj adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa Isra dan Mi'raj bukanlah mukjizat beliau. Namun sebagian besar ulama berpendapat bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj merupakan mukjizat Nabi SAW. Dari ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari ayat-ayat kami. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar serta maha melihat. Penjelasannya adalah bahwa Allah yang Maha Suci telah menjalankan seorang hambanya, Nabi Muhammad SAW, suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di sekitarnya yang telah dia berkahi, untuk menunjukkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesarannya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian, cobaan bagi manusia. Semua pemandangan yang Allah tunjukkan kepada Nabi SAW pada saat Isra merupakan ujian dan cobaan bagi manusia, baik yang beriman maupun yang belum atau tidak beriman. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu ia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa-apa yang telah Allah wahyukan. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu musyrikin Makkah hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya? Dan sesungguhnya ia Muhammad telah melihat Jibril dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di dekat Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril tatkala Sidratul Muntaha itu tertutup oleh sesuatu yang menutupinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling, dan yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang maha besar. Penjelasannya, perhatikan bintang-bintang saat turun atau terbenam. Nabi Muhammad tidak tersesat atau salah.
Apa yang dikatakan Muhammad bukanlah kemauan dan keinginannya sendiri, tetapi wahyu Allah yang diwahyukan kepadanya. Dia Muhammad telah menerima ajaran dari malaikat yang sangat kuat, yaitu malaikat Jibril yang memiliki kekuatan dan gagah perkasa. Setelah memberinya pelajaran, malaikat Jibril kembali menetap di tempat yang tinggi, yaitu di ufuk tertinggi. Kemudian Jibril mendekati Muhammad sejauh 2 busur panah atau bahkan lebih dekat. Allah kemudian memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Hati Nabi Muhammad tidak pernah mendustakan semua yang dilihatnya selama Mi'raj. Akankah manusia mengingkari dan membantah apa yang dilihat Nabi Muhammad saat Mi'raj? Sesungguhnya Muhammad melihat penampakan Jibril sekali lagi, yaitu ketika di dekat Sidratul Muntaha, di mana di dekatnya ada surga bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh apapun yang meliputinya, pandangan Nabi Muhammad SAW tidak miring dan tidak melampaui batas dari segala yang dilihatnya. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW melihat sebagian dari tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah yang maha besar yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Riwayat ini menunjukkan bahwa ayat-ayat tersebut berkaitan dengan Mi'raj Nabi, antara lain dapat ditemukan dalam kitab Tafsir At-Tabari. Dari riwayat hadis sahih Imam Bukhari halaman 131, dari Anas bin Malik, ia berkata bahwa Abu Dzar menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Terbukalah atap saat saya di Mekah. Jibril turun lalu dia membelah dadaku. Dia membersihkan dadaku dengan air Zam-Zam. Kemudian dia datang dengan bejana emas penuh hikmah dan iman. Dan dia menyelesaikan dadaku, dan dia menutupnya. Kemudian dia meraih tanganku dan naik bersamaku ke langit dunia. Ketika saya datang ke langit dunia, Jibril berkata kepada penjaga langit, 'Bukakanlah.' Penjaga langit bertanya, 'Siapa ini?' Jibril berkata, 'Jibril.' Penjaga itu bertanya, 'Apakah engkau bersama seseorang?' Jibril berkata, 'Ya, saya dan Muhammad.' Penjaga itu bertanya, 'Apakah dia sudah dipanggil?' Jibril berkata, 'Ya.' Setelah penjaga pintu membuka pintu langit, kami naik ke atas langit dunia. Tiba-tiba ada seorang laki-laki, di sebelah kanannya hitam-hitam dan di sebelah kirinya hitam-hitam. Apabila dia melihat ke kanan, dia tertawa, dan ketika dia melihat ke kiri, dia menangis. Kemudian dia berkata, 'Berbahagialah kedatangan seorang nabi yang soleh dan anak yang soleh.' Saya bertanya kepada Jibril, 'Siapa ini?' Jibril berkata, 'Ini adalah Adam, dan yang hitam di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya adalah anak cucunya. Yang kanan ahli surga dan yang kiri ahli neraka. Apabila dia melihat ke kanan, dia tertawa, dan ketika dia melihat ke kiri, dia menangis.' Kemudian Jibril naik bersamaku ke langit kedua, dan dia berkata kepada penjaga, 'Bukakanlah.' Penjaga langit kedua berkata kepada Jibril sebagaimana penjaga langit pertama berkata. Lalu dia membuka pintu langit kedua. Anas berkata, kemudian dia Abu Dzar menyebutkan bahwa Nabi SAW bertemu di langit dengan Adam, Idris, Musa, Isa, dan Ibrahim. Dia tidak menyebutkan bagaimana tempat kediaman mereka, tetapi beliau bertemu Adam di langit dunia dan Ibrahim di langit ke-6. Anas berkata, Nabi SAW bersabda, ketika Jibril berjalan bersama saya melalui Idris, Nabi Idris berkata, berbahagialah kedatangan seorang Nabi yang soleh dan saudara yang soleh. Saya bertanya kepada Jibril, siapa ini? Jibril berkata, Idris. Kemudian saya berjalan melewati Musa dan Musa berkata, berbahagialah kedatangan Nabi yang soleh dan saudara yang soleh. Saya bertanya kepada Jibril, siapa ini? Jibril berkata, Musa. Kemudian saya berjalan melalui Isa. Lalu dia berkata,
Berbahagialah kedatangan seorang nabi yang soleh dan saudara yang soleh. Saya bertanya kepada Jibril, siapa ini? Dia berkata, Isa. Lalu saya berjalan melewati Ibrahim dan dia berkata, berbahagialah kedatangan seorang nabi yang soleh dan saudara yang soleh. Saya bertanya kepada Jibril, siapa ini? Jibril berkata, Ibrahim. Ibnu Syihab berkata, Ibnu Hazm telah menceritakan kepada saya bahwa Ibnu Abbas dan Abbas Habah al-Ansari keduanya berkata, Nabi SAW berkata, kemudian saya dinaikkan lagi sehingga aku naik ke mustawa. Saya mendengar suara kolam. Ibnu Hazm dan Anas bin Malik berkata, Nabi SAW bersabda, kemudian Allah mewajibkan 50 kali sholat atas umatku. Kemudian saya kembali sampai saya berjalan melewati Musa. Dia Musa berkata, kewajiban apa yang telah Allah berikan atas engkau dan umatmu? Saya berkata, dia telah mewajibkan 50 kali sholat. Dia berkata, engkau harus kembali kepada Tuhanmu, karena umatmu tidak akan mampu menanggung kewajiban ini. Kemudian dia mengembalikan saya, lalu Tuhan mengurangi setengahnya. Lalu saya kembali ke Musa, saya berkata, Tuhan telah mengurangi setengahnya. Musa berkata, kembalilah kepada Tuhanmu, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu menanggung kewajiban ini. Kemudian dia mengembalikanku, dan dia, Tuhan mengurangi menjadi setengahnya. Kemudian saya kembali ke Musa, saya berkata, Tuhan telah mengurangi setengahnya. Musa berkata, kembalilah kepada Tuhanmu, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu menanggung kewajiban ini. Lalu dia mengembalikan saya, dia, Tuhan mengurangi setengahnya lagi. Kemudian saya kembali kepada Musa, dan dia berkata, kembalilah kepada Tuhanmu, karena umatmu tidak akan mampu menanggung kewajiban ini. Kemudian dia mengembalikan saya kepada Tuhan, dan Tuhan berkata, itu adalah 5 dan sama dengan 50. Firmanku tidak akan diubah. Kata-kata tersebut berarti 5 waktu pahalanya seperti 50 waktu, dan perintah Tuhan seperti itu tidak akan diubah atau ditukar lagi. Jadi tidak akan ada perubahan kewajiban sholat 5 waktu. Kemudian saya dikembalikan kepada Musa, dan dia berkata, kembalilah kepada Tuhanmu. Lalu saya berkata, saya merasa malu dengan Tuhanku. Kemudian Jibril membawaku pergi hingga saya tiba di Sidratul Muntaha. Menutupilah Sidratul Muntaha beberapa warna yang saya tidak tahu apa itu. Lalu saya diajak masuk surga. Tiba-tiba di sana ada mahligai-mahligai dari mutiara dan tanahnya dari kesturi. Dari Anas bin Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah memberitahu mereka tentang malam kapan beliau diisrokan. Beliau bersabda, ketika saya berada di Hatim sedang berbaring, pada saat itu seseorang datang kepada saya dan dia memotongnya. Hatim adalah hijr Ka'bah atau dindingnya. Itu terletak menurut satu keterangan antara rukun dan Zamzam dan maqam. Hijr itu adalah hijr Ka'bah atau dindingnya. Jadi pada waktu itu Nabi SAW berada di Hatim atau di hijr, yaitu di satu tempat dekat Ka'bah. Qatadah berkata, dan saya mendengar Anas berkata, jadi dia membelah antara ini dan ini. Saya bertanya kepada Jarud yang ada di samping saya, apa yang dia maksud? Dia berkata, dari bagian bawah lehernya sampai ke bagian bawah pusatnya. Dan saya mendengar dia berkata, dari atas dadanya sampai ke bawah dari pusatnya. Sabda Nabi SAW, orang itu mengeluarkan hatiku, lalu membawakanku bejana dari emas berisi iman. Lalu dibasuhlah hatiku, mengisi hatiku dengan iman, lalu mengembalikannya.
Dibawakan kepadaku seekor binatang yang tubuhnya lebih kecil dari bigol, tetapi lebih besar dari himar putih. Bigol adalah sejenis hewan kuda. Menurut satu keterangan, bigol keturunan dari keledai jantan dan kuda betina. Kemudian Jarud berkata kepadanya, "Itulah buruk, wahai Aba Hamdah." Anas berkata, "Ya, hewan itu pernah berjalan sejauh mata memandang." Kemudian saya menaikinya dan Jibril berangkat bersamaku sampai mencapai langit dunia, langit pertama. Jibril minta dibukakan. Jibril ditanya oleh penjaga langit, "Siapa ini?" Jibril berkata, "Jibril." Dia juga ditanya, "Dan siapa yang bersamamu?" Jibril berkata, "Muhammad." Ditanya lagi, "Apakah dia dipanggil untuk menghadap?" Jibril menjawab, "Ya." Terucap kata sambutan, "Berbahagialah bersamanya sebaik-baik orang yang datang." Kemudian penjaga itu membuka. Ketika saya melewati pintu, di sana ada Adam. Jibril berkata, "Ini ayahmu, Adam, maka ucapkanlah salam kepadanya." Saya menyapanya dengan salam dan dia menjawab salam saya. Adam alaihissalam berkata, "Berbahagialah kedatangan anak yang soleh dan nabi yang soleh." Kemudian Jibril naik bersamaku sampai mencapai langit kedua. Jibril meminta untuk dibukakan pintu. Jibril ditanya oleh penjaga pintu langit, "Siapa ini?" Dia berkata, "Jibril." Dia juga ditanya, "Siapa yang bersamamu?" Jibril menjawab, "Muhammad." Dia ditanya lagi, "Apakah dia dipanggil untuk menghadap?" Dia berkata, "Ya." Dikatakan oleh penjaga, "Berbahagialah bersamanya telah datang sebaik-baik orang yang datang." Kemudian penjaga membuka pintu. Ketika saya melewati pintu, di sana saya bertemu Yahya dan Isa. Keduanya adalah putra dari satu bibi. Jibril berkata, "Ini Yahya dan Isa, maka sampaikanlah salam kepada mereka berdua." Kemudian saya memberi salam kepada mereka berdua. Mereka berdua menjawab salam dan berkata, "Berbahagialah kedatangan saudara yang soleh dan nabi yang soleh." Setelah itu, Jibril naik bersamaku ke langit ketiga. Jibril meminta untuk dibukakan pintu. Dia ditanya oleh penjaga pintu langit, "Siapa ini?" Jibril berkata, "Jibril." Jibril juga ditanya, "Siapa yang bersamamu?" Jibril menjawab, "Muhammad." Jibril ditanya lagi, "Apakah dia dipanggil untuk menghadap?" Jibril berkata, "Ya." Penjaga itu berkata, "Berbahagialah bersamanya telah datang sebaik-baik orang yang datang." Ketika saya telah melewati pintu langit, di sana saya bertemu Yusuf. Jibril berkata, "Ini Yusuf, sampaikanlah salam kepadanya." Saya memberi salam kepadanya. Setelah Yusuf menjawab salam saya, dia berkata, "Berbahagialah kedatangan saudara yang soleh dan nabi yang soleh." Setelah itu, Jibril naik bersamaku ke langit keempat. Jibril meminta untuk dibukakan pintu. Dia ditanya oleh penjaga pintu langit, "Siapa ini?" Jibril menjawab, "Jibril." Jibril juga ditanya, "Siapa yang bersamamu?" Jibril menjawab, "Muhammad." Jibril ditanya lagi, "Apakah dia dipanggil untuk menghadap?" Jibril berkata, "Ya." Penjaga itu berkata, "Berbahagialah bersamanya telah datang sebaik-baik orang yang datang." Pintu langit kemudian dibuka. Ketika saya melewati pintu, di sana ada Idris. Jibril berkata, "Ini Idris, sampaikan salam padanya." Saya memberi salam kepadanya. Setelah Nabi Idris menjawab, dia berkata, "Berbahagialah kedatangan saudara yang soleh dan seorang nabi yang soleh." Setelah itu, Jibril membawaku ke langit kelima. Sesampainya di pintu langit yang kelima, Jibril meminta untuk dibukakan. Dan dia ditanya oleh penjaga pintu, "Siapa ini?" Jibril menjawab, "Jibril." Jibril ditanya lagi, "Siapa yang bersamamu?" Jibril menjawab, "Muhammad." Jibril ditanya lagi,
apakah dia dipanggil untuk menghadap? Jibril berkata, ya. Penjaga pintu langit kemudian berkata, berbahagialah bersamanya telah datang sebaik-baik orang yang datang. Ketika saya melewati pintu, di sana ada Harun. Jibril berkata, ini Harun, sampaikan salam padanya. Saya memberi salam kepadanya. Nabi Harun setelah menjawab salamku, dia berkata, berbahagialah kedatangan saudara yang soleh dan seorang nabi yang soleh. Jibril kemudian membawa saya ke langit ke-6. Sesampai di sana, Jibril meminta untuk dibukakan pintu. Dia ditanya oleh penjaga pintu langit, siapa ini? Jibril berkata, Jibril. Jibril ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Jibril ditanya lagi, apakah dia dipanggil untuk menghadap? Jibril menjawab, ya. Penjaga pintu kemudian berkata, berbahagialah bersamanya telah datang sebaik-baik orang yang datang. Ketika saya telah melewati pintu langit, di sana ada Musa. Jibril berkata, ini Musa, sampaikan salam padanya. Saya memberi salam kepadanya. Setelah menjawab salam, Nabi Musa berkata, berbahagialah kedatangan saudara yang soleh dan nabi yang soleh. Saat saya melewatinya, dia menangis. Nabi Musa ditanya, apa yang membuatmu menangis? Musa berkata, saya menangis karena umat Nabi yang datang setelah saya akan masuk surga lebih banyak daripada umatku. Setelah itu, Jibril membawaku ke langit ke-7. Sesampainya di sana, Jibril meminta untuk dibukakan pintu. Jibril ditanya oleh penjaga pintu langit ke-7, siapa ini? Jibril menjawab, Jibril. Jibril juga ditanya, siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Jibril ditanya lagi, apakah dia dipanggil? Jibril berkata, ya. Penjaga pintu langit kemudian berkata, berbahagialah bersamanya telah datang sebaik-baik orang yang datang. Ketika saya telah melewati pintu langit ke-7, di sana ada Ibrahim. Jibril berkata, ini ayahmu Ibrahim, sampaikan salam padanya. Kemudian saya memberi salam padanya, dan dia menjawab salam dan berkata, berbahagialah kedatangan seorang anak yang soleh dan seorang nabi yang soleh. Kemudian saya ditunjukkan Sidratul Muntaha, yang buahnya seperti labu dari negeri Hajar dan daunnya seperti telinga gajah. Jibril berkata, ini Sidratul Muntaha. Di sana ada 4 sungai, 2 sungai di dalam dan 2 sungai di luar. Saya bertanya kepada Jibril, apakah keduanya ini wahai Jibril? Jibril berkata, 2 sungai yang mengalir di dalam adalah 2 sungai yang di surga, dan 2 sungai yang mengalir di luar adalah Nil dan Furat. Kemudian saya ditunjukkan Baitul Makmur. Kemudian dibawakan kepadaku bejana berisi arak, bejana berisi susu, dan bejana berisi madu. Saya ambil yang berisi susu. Jibril berkata, ini adalah kesucian, engkau dan umatmu di atasnya. Kemudian diwajibkan bagiku untuk sholat 50 kali setiap hari. Saya kemudian kembali dan berjalan melalui Musa. Kemudian Musa bertanya, apa yang diperintahkan kepadamu? Saya menjawab, saya diperintahkan untuk sholat 50 kali setiap hari. Musa berkata, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan 50 sholat setiap hari. Dan sesungguhnya saya, demi Allah, telah mencoba manusia sebelum engkau, dan saya telah melatih Bani Israel dengan sangat-sangat latihan. Maka kembalilah engkau kepada Tuhanmu, dan mohonlah keringanan kepadanya untuk umatmu. Saya lalu kembali, lalu dia memberikan keringanan 10. Kemudian saya kembali ke Musa, dan dia berkata seperti sebelumnya. Kemudian saya kembali memohon keringanan. Kemudian Allah memberikan keringanan 10. Kemudian saya kembali ke Musa, dan dia berkata lagi seperti sebelumnya. Kemudian saya kembali meminta keringanan, dan dia memberi saya keringanan 10. Kemudian saya kembali ke Musa, dan dia berkata seperti sebelumnya. Lalu sekali lagi saya mohon keringanan.
Kemudian saya diperintahkan untuk sholat 10 kali setiap hari. Kemudian saya kembali ke Musa dan dia mengatakan hal yang sama seperti sebelumnya. Saya kembali memohon keringanan, kemudian saya diperintahkan untuk sholat 5 waktu setiap hari. Kemudian saya kembali kepada Musa dan dia berkata, "Apa yang diperintahkan kepadamu?" Saya berkata, "Saya diperintahkan untuk sholat 5 waktu setiap hari." Dia berkata, "Sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan sholat 5 waktu setiap hari, karena saya telah mencoba manusia sebelum engkau dan melatih Bani Israel dengan latihan yang sangat. Maka kembalilah kepada Tuhanmu dan mohonlah keringanan kepadanya untuk umatmu." Saya berkata, "Saya telah memohon kepada Allah sehingga saya merasa malu, maka saya ridho dan menyerah." Kemudian ketika saya sedang berjalan kembali, tiba-tiba seseorang memanggil saya. Saya telah meluluskan kewajiban dan telah meringankan hamba-hambaku. Keesokan harinya, setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi SAW datang ke Masjidil Haram. Beliau duduk sendirian. Beliau bermaksud menyampaikan peristiwa yang baru saja terjadi kepada masyarakat di Mekah. Percaya atau tidak, itu bukan urusan beliau. Seperti biasa, di pagi hari di sekitar Ka'bah menjadi tempat berkumpulnya para pengajar kaum Quraisy. Abu Jahal tidak ketinggalan berada di sana dengan keangkuhan dan kesombongannya. Setelah Abu Jahal melihat Nabi SAW berada di masjid sendirian, dia mendekati beliau dan bertanya, "Wahai Muhammad, apakah engkau mendapat sesuatu yang baru lagi?" Nabi menjawab, "Ya, saya baru saja mendapatkan sesuatu yang baru." Abu Jahal berkata, "Perkara apa Muhammad? Katakan padaku." Nabi berkata, "Tadi malam saya pergi ke luar negeri." Abu Jahal bertanya, "Pergi kemana Muhammad?" Nabi menjawab, "Pergi ke Baitul Maqdis." Abu Jahal bertanya kembali, "Engkau pergi ke Baitul Maqdis dan pagi ini di depan kami?" Nabi berkata, "Ya, saya pergi ke Baitul Maqdis tadi malam." Abu Jahal yang mendengar perkataan Nabi SAW menjadi sangat terkejut dan menggelengkan kepalanya. Abu Jahal berkata lagi, "Muhammad, apakah engkau mengatakan yang sebenarnya? Engkau berada di Hatim tadi malam, bukan? Mengapa engkau berani mengatakan bahwa engkau pergi ke Baitul Maqdis tadi malam?" Memang malam itu Nabi berada di Hatim dekat Ka'bah. Abu Jahal mengetahui Nabi malam itu di Hatim. Abu Jahal dengan keras kepala menolak untuk menerima perkataan Nabi dan mengungkapkan keheranannya. Lebih lanjut, Abu Jahal mengatakan, "Apakah engkau berani mengatakan itu di depan kaumku? Jika engkau berani, saya akan memanggil mereka. Ketika mereka datang ke sini, beritahu mereka seperti yang engkau katakan kepada saya." Nabi menjawab dengan tegas, "Baik, panggil mereka ke sini." Abu Jahal berkata, "Jangan pergi dulu dari sini Muhammad, saya akan memanggil mereka sebentar lagi." Nabi berkata, "Mengapa saya harus pergi? Saya siap menyampaikan berita perjalanan saya tadi malam ke Baitul Maqdis kepada siapa saja." Abu Jahal kemudian pergi memanggil para pemimpin Quraisy, baik yang berada di masjid maupun yang masih berada di rumahnya masing-masing. Dalam waktu singkat, mereka datang berbondong-bondong ke hadapan Nabi.
Setelah mereka berkumpul di sekitar Ka'bah, Abu Jahal berkata, "Wahai Muhammad, beritahu kaummu sekarang apa yang kau katakan kepada saya." Nabi SAW memberitahu mereka, "Saya keluar negeri tadi malam, yaitu ke Baitul Maqdis." Mereka menjawab, "Pergi kemana Muhammad?" Nabi mengulangi, "Saya pergi ke Baitul Maqdis tadi malam." Mereka berkata, "Tadi malam engkau pergi ke Baitul Maqdis dan pagi ini engkau sudah di sini?" Nabi berkata, "Ya, sungguh saya pergi ke Baitul Maqdis tadi malam." Mereka berkata, "Ini memang hal yang sangat ajaib." Mereka gempar dan suara mereka bergemuruh mendengar perkataan Nabi. Abu Jahal berkata dengan suara keras, "Wah, Muhammad ada-ada saja dengan apa yang dia katakan." Ada yang mengejek, ada yang bertepuk tangan, ada yang tertawa terbahak-bahak mendengar perkataan Nabi SAW tersebut. Selanjutnya, Abu Jahal dan teman-temannya pergi memanggil sahabat Abu Bakar di rumahnya untuk datang ke masjid. Setelah bertemu dengan Abu Bakar, Abu Jahal berkata, "Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu tentang kata-kata sahabatmu Muhammad bahwa tadi malam dia pergi ke Baitul Maqdis dan pagi ini ada di antara kita di Mekah?" Abu Bakar menjawab, "Apakah dia mengatakan itu?" Abu Jahal berkata, "Ya, memang dia mengatakan itu di depan orang banyak di masjid. Kami harap engkau datang ke masjid untuk mendengar sendiri apa yang dia katakan." Abu Bakar berkata, "Jika benar dia berkata demikian, dia sungguh benar dan tidak akan berbohong." Abu Jahal dan teman-temannya berkata, "Apakah engkau membenarkan apa yang dia katakan bahwa dia pergi ke Baitul Maqdis tadi malam dan sebelum fajar dia telah kembali ke Baitullah di Mekah?" Abu Bakar menjawab, "Ya, saya membenarkan kata-katanya dan saya akan membenarkan dia meskipun jika itu lebih jauh dari itu. Saya akan membenarkan kabar dari langit baik di pagi hari dan di sore hari yang datang darinya." Kemudian Abu Bakar bersama mereka datang ke masjid dan terus menghadap Nabi SAW dan mendengarkan kata-katanya. Nabi kebetulan sedang dibantah oleh Mut'im bin Adi. Mut'im berkata, "Wahai Muhammad, urusanmu sebelum hari ini adalah urusan yang mudah, kecuali apa yang engkau katakan hari ini. Kami biasa berjalan ke Baitul Maqdis dengan naik unta cepat, berangkat dalam sebulan dan kembali dalam sebulan. Sekarang engkau mengatakan bahwa engkau telah datang ke sana dalam satu malam. Demi Lata dan Uzza, saya benar-benar tidak membenarkan engkau, dan saya tidak akan membenarkan apapun yang engkau katakan." Ketika Mut'im mengatakan itu, tiba-tiba Abu Bakar datang. Setelah Abu Bakar mendengar perkataan Mut'im tadi, Abu Bakar langsung menjawab, "Wahai Mut'im, sangat buruk apa yang kau katakan kepada anak saudaramu. Engkau menghadap wajah engkau kepadanya dengan kebencian dan engkau mendustakannya. Saya bersaksi bahwa dia benar." Mut'im menjawab, "Apakah engkau percaya bahwa dia pergi ke Baitul Maqdis tadi malam dan kembali sebelum fajar?" Abu Bakar menjawab, "Ya, bahkan saya juga percaya pada apapun yang lebih jauh dari itu. Saya percaya padanya tentang langit, perginya dan kembalinya. Mengapa saya tidak beriman kepada rahmat yang Allah berikan kepadanya, yang hanya dipindahkannya ke tempat sebulan perjalanan?" Berkaitan dengan kejadian di atas, sejak saat itu sahabat Abu Bakar itu mendapat gelar As-Siddiq, yaitu orang yang membenarkan. Demikian menurut riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Aisyah radhiyallahu anha dan oleh Ibnu Asakir dari Anas Abi Hurairah. Kaum musyrikin Quraisy biasa berdagang ke Baitul Maqdis sehingga mereka mengetahui keadaan Baitul Maqdis. Karena mereka tahu bahwa Nabi tidak pernah melihat Baitul Maqdis.
Beberapa dari mereka mengajukan berbagai pertanyaan kepada Nabi SAW tentang kondisi Baitul Maqdis, seperti bentuk dan bangunannya, rupanya, jumlah pintu, jumlah tiang, dan sebagainya. Mereka mengajukan pertanyaan dengan tujuan menguji apakah Nabi benar-benar pergi ke Baitul Maqdis, serta bantahan terakhir mereka atas apa yang dikatakan Nabi. Namun, semua pertanyaan mereka mengenai keadaan Baitul Maqdis dijawab satu persatu oleh Nabi SAW dengan tenang, karena Allah segera memerintahkan malaikat Jibril untuk memperlihatkan kepada beliau keadaan Baitul Maqdis. Meski begitu, mereka tetap tidak percaya juga dan menganggap jawaban yang benar dan jelas dari Nabi adalah sihir. Begitulah riwayat kegemparan kaum musyrikin Quraisy atas peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Jika manusia ingin memahami hakikat peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, maka hendaknya memperhatikan riwayat beliau sebelum beliau Isra dan Mi'raj. Allah yang maha bijaksana selalu mengetahui bagaimana kesedihan dan kepedihan yang dirasakan Nabi, kesusahan yang terus-menerus, kesedihan yang menumpuk, semuanya diketahui dan didengar oleh Allah. Dia terus memberikan perlindungan dan bantuan dengan cara dan jalan yang tidak diketahui oleh siapapun. Jadi pada malam yang gelap gulita, di mana orang-orang Arab sedang tidur nyenyak, Nabi SAW tiba-tiba diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diisra dan dimi'rajkan berarti Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk merantau, mengembara, meninggalkan kota tempat tinggalnya sejak kecil dengan menaiki kendaraan kilat. Nabi berjalan terbang ke arah utara melalui pegunungan dan gurun padang pasir. Dia juga menunjukkan pada beliau sisa-sisa kota besar yang pernah mengalami kemajuan, tempat-tempat yang sudah memiliki budaya, yaitu kota kaum Yahudi yang terletak di antara kota Yasrib dan Syam. Beliau dipersilahkan untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah meskipun hanya untuk waktu yang singkat. Tempat ini dapat dijadikan contoh dan panutan bagi beliau pada khususnya dan bagi seluruh umat beliau pada umumnya. Selanjutnya beliau juga diperlihatkan keadaan susunan alam semesta yang ada di atas. Alam bintang-bintang yang keadaannya dan segala sesuatunya lebih luas dan lebih indah dari alam di bumi. Dengan melihat alam semesta yang diciptakan oleh Allah, Nabi SAW dapat melihat dan mengetahui dengan pasti bahwa kekuasaan Allah dan kebesarannya melebihi segala kekuasaan dan kebesaran serta kekuatan yang ada pada makhluk. Beliau dapat menyimpulkan bahwa betapapun besarnya kekuasaan dan kebesaran serta kekuatan yang ada pada manusia, tidak ada nilainya sedikit pun jika dibandingkan dengan kekuasaan dan kebesaran serta kekuatan Allah yang Maha Suci. Nabi kemudian melihat berbagai macam pemandangan yang luas, pengalaman yang luar biasa, dan penglihatan yang indah. Seberapa besarnya kekuatan dan kemenangan manusia, tidak akan mungkin dapat mengalahkan kekuatan dan kemenangan Allah yang Maha Besar, Maha Kuat, Maha Pemenang, Maha Perkasa, dan Maha Sempurna. Jiwanya semakin kuat dalam keyakinannya akan kekuasaan dan kebesaran Allah. Darah dan ruh beliau menjadi semakin penuh keyakinan akan kemuliaan dan ketinggiannya. Setelah Nabi menjalani Isra dan Mi'raj, iman beliau semakin kuat dan kokoh, dan keyakinannya semakin kuat bahwa dakwah yang telah beliau lakukan selama kurang lebih 9 tahun akan datang saatnya kemenangan yang gemilang. Oleh karena itu, Nabi terus berdakwah dengan semangat yang tak kunjung padam, terus menyampaikan wahyu kebenaran yang telah diterima beliau, baik kepada kawan maupun lawan. Kepada pihak lawan yang menentang dan memusuhi dakwah beliau, beliau tetap melayani dengan penuh kesabaran.
Inilah esensi Isra dan Mi'raj yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh dan direnungkan dengan penuh kesadaran dan keyakinan oleh kaum muslimin dan para pemimpinnya. Intisari peristiwa Isra dan Mi'raj serta kesan-kesan yang diperoleh Nabi SAW saat Isra dan Mi'raj telah dinyatakan dengan jelas oleh Allah dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 2 sampai dengan ayat 111. Oleh karena itu, umat Islam yang ingin mengetahui lebih dalam dan luas tentang esensi dan kesan-kesan Isra dan Mi'raj Nabi cukup memperhatikan ayat-ayat dalam surah Al-Isra. Nabi Muhammad SAW mulai mengerjakan sholat. Pada saat Isra dan Mi'raj, Nabi SAW telah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu tersebut berisi perintah untuk sholat 5 waktu kepada beliau dan kepada seluruh umatnya. Keesokan harinya, setelah beliau menyampaikan berita Isra dan Mi'raj kepada orang-orang musyrik dan terutama kepada semua sahabat dan pengikutnya, Malaikat Jibril datang kepada beliau untuk menjelaskan dan mengajarinya cara sholat. Malaikat Jibril mendatangi Nabi SAW dan berkata, "Marilah sholat." Nabi kemudian melaksanakan sholat zuhur pada saat matahari telah condong atau tergelincir. Malaikat Jibril datang lagi kepada Nabi pada saat asar dan berkata, "Marilah sholat." Kemudian Nabi sholat asar pada saat bayangan menjadi sama panjang dengan aslinya. Malaikat Jibril kembali kepada Nabi SAW pada waktu maghrib dan berkata, "Marilah sholat." Kemudian Nabi sholat maghrib pada saat matahari telah masuk atau terbenam. Malaikat Jibril mendatangi Nabi SAW pada waktu Isya dan berkata, "Marilah sholat." Kemudian Nabi sholat Isya pada saat hilangnya tanah merah tempat matahari terbenam. Kemudian Jibril kembali kepada Nabi SAW saat fajar dan berkata, "Marilah sholat." Kemudian Nabi melakukan sholat subuh pada waktu subuh. Malaikat Jibril mendatangi Nabi pada siang hari berikutnya dan berkata, "Marilah sholat." Kemudian Nabi sholat zuhur. Malaikat Jibril mendatangi Nabi SAW pada waktu asar dan berkata, "Marilah sholat." Nabi kemudian sholat asar. Kemudian Jibril mendatangi Nabi SAW waktu maghrib yang sama seperti kemarin. Nabi kemudian sholat maghrib. Malaikat Jibril datang lagi kepada Nabi SAW pada waktu Isya setelah tengah malam dan berkata, "Marilah sholat." Kemudian Nabi sholat Isya. Kemudian Jibril mendatangi Nabi SAW ketika cuaca terang sebelum matahari terbit dan berkata, "Marilah sholat." Kemudian Nabi sholat subuh. Malaikat Jibril kemudian berkata, "Di antara dua waktu ini adalah waktu untuk sholat." Riwayat di atas diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmizi, Nasai, Ibnu Hibban, dan Hakim dari Jabir bin Abdullah. Dalam riwayat lain dari Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmizi, Ibnu Hibban, dan Ibnu Khuzainah. Diriwayatkan di dalamnya bahwa Nabi melakukan sholat dengan makmum malaikat Jibril di sisi Baitullah. Penjelasan lebih lanjut tentang waktu sholat dapat ditemukan di kitab-kitab hadis masyhur. Sholat 5 waktu yang dilakukan oleh Nabi pertama kali menurut beberapa riwayat hanya 2 rakaat. Jadi setiap kali sholat hanya 2 rakaat. Riwayat tersebut terdapat dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Sholat 5 waktu sejak pertama kali diwajibkan sampai beberapa tahun kemudian setelah Nabi hijrah ke Madinah dilakukan 2 rakaat. Penjelasan lebih lanjut tentang ini dapat ditemukan dalam kitab-kitab hadis yang masyhur.